Shalom saudara-saudara, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kesempatan yang begitu indah saat ini untuk kami dapat datang di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Biarlah setiap yang kami dengarkan dapat kami pahami dan kami dapat melakukan firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami sehari-hari orang melihat bahwa kemuliaan-Mu nyata melalui kehidupan kami dan orang dapat memuliakan nama-Mu. Jadikanlah kami sebagai alat-alat-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Ulangan. Ya, kita akan buka dalam Ulangan pasal 6. Kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai ayat 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui ya, kita pasti ingat sekali sama hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Kemudian dan hukum yang kedua kan, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum tersebut. Nah, saudara-saudara, tapi saat ini saya akan membahas bagaimana kita mengasihi Allah, ya. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan itu dipraktekkan melalui keluarga. Bagaimana dengan keluarga yang ada? Bagaimana dengan seisi rumah kita? Saudara-saudara, dikatakan di Ulangan tadi kan, untuk apa? Diajarkan dan dibicarakan kapan? Berulang-ulang. Berulang-ulang kapan? Kapan dikatakannya? Iya kan? Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Juga mengikatkan sebagai tanda pada tangan dan menjadi lambang di dahi, dan menuliskannya pada tiang pintu rumah dan pada pintu gerbang. Artinya apa? Kapanpun, sesering mungkin, berulang-ulang. Apa yang menjadi topik pembahasan kita di saat di rumah? Ini bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga sebagai anak juga. Apa topik pembahasan yang diangkat pada saat bersama-sama dengan keluarga? Apakah hal yang membangun kecintaan, cinta, kasih yang lebih kepada Tuhan, atau malah topik-topik yang lain? Kalau misal belum, untuk membangun cinta kepada Tuhan dari dalam keluarga, mari kita mulai dari sekarang. Jika belum ada mesbah doa bersama dengan keluarga, mari mulailah dari sekarang. Ya saudara-saudara, dikatakan juga kan, Yosua mengatakan dalam Yosua 24 ayat ke-14 dan 15, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah ketegasan yang luar biasa untuk berdedikasi hidup fokus pada Allah. Bukan hanya dia seorang, tetapi dia dan seisi rumahnya. Dan hal ini tentunya bukan hanya diucapkan, tetapi juga ada langkah aplikatifnya dalam keseharian. Ya, keseharian seperti apa? Yaitu diperkatakan, dibicarakan, diajarkan secara berulang-ulang, dilakukan secara berulang-ulang. Ya, saudara-saudara, disitulah maka kita melihat seperti apa yang sudah Tuhan ingatkan kepada kita hari ini untuk dimulai dari keluarga. Mari kita bangun sama-sama, mulai dari keluarga. Yakinkan, kalau misal belum ada mesbah keluarga, belum ada doa bersama, mari bangun mulai hari ini, mulai saat ini kita lakukan. Supaya apa? Dalam rumah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat dari Allah. Berkat yang paling utama, ya, yang bisa kita rasakan di dunia ini adalah apa? Ada damai sejahtera dan sukacita di keluarga. Ya. Jadi bukan terus-menerus terjadi konflik. Ya boleh, ada masa-masanya mungkin, ya kan, namanya juga ada konflik. Tapi kalau ada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam keluarga, maka lihatlah perubahan dalam keluarga. Akan ada sukacita dan damai sejahtera di rumah. Jadi tidak malah menjadi batu sandungan, tetapi dimulai dari keluarga. Bawa untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Seperti Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku akan terus melayani Tuhan. Haleluya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.